si posisi jenazah yang tadinya dimasukkan posisi kepala di depan kok tiba-tiba berubah menjadi kaki yang di depan atau kepala yang posisi di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di PM Channel Official. Kali ini dengan saya Andri, dan perlu saya jelaskan bahwa di PM Channel Official memiliki dua host, Kang Idoy dan saya. Dan kebetulan saya malam ini menggantikan Kang Idoy untuk membawakan sebuah kiriman cerita dari seorang narasumber yang bernama Rijal. Rijal ini berasal, saya sebut, di daerah Jawa Barat, berasal dari kota D. Bahwa Rijal ini salah satu-satunya pemuda yang dipilih oleh ketua desa atau sesepuh desa untuk menjadi sopir ambulan, yang dimana dia mempunyai keberanian atau nyali yang cukup besar dibanding pemuda-pemuda lain, dan mempunyai keahlian profesi sebagai seorang sopir, menyetir dalam hal ini. Pada suatu malam, kurang lebih antara sekitar jam 10 lebih atau tepatnya lebih jam setengah 11, di saat lelapnya Rijal, dia mendapatkan berita dari kampung sebelah bahwa malam itu ada yang meninggal. Kita sebut di sini namanya Pak Sulaiman. Pak Sulaiman ini dia mempunyai penyakit, karena udah lanjut juga. Tepatnya pada malam itu, malam Kamis, langsung Rijal mendapatkan berita dari ketua desa bahwa ada seseorang yang meninggal dunia di kampung sebelah. Dan mau tidak mau, Rijal ini karena profesinya seperti itu, ya dia harus bangkit dari lelapnya untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman. Karena di desa itu harus ada tradisi yang mengharuskan ketika ada seseorang yang meninggal di sore hari, malamnya pun juga harus langsung dimakamkan. Rijal dengan jiwanya yang masih muda, bangkit dari lelapnya, langsung dia pergi ke desa, ke balai desa untuk mengambil unit ambulan untuk menjemput jenazah si Pak Sulaiman ini ke kampung sebelah. Yang dimana pemakaman atau tempat peristirahatan terakhir Pak Sulaiman atau warga kampung desa itu, di TPU itu memang cukup agak jauh dari desa tersebut. Ya, kurang lebih mungkin antara sekitar 5 sampai 6 kilo. Dan kebetulan pemakaman atau TPU itu terletak hampir di ujung desa, mungkin lebih tepatnya agak mendekati ke hutan. Pada waktu itu Rijal sudah merasakan firasat yang kurang enak karena tidak seperti biasanya.
mobil itu biasanya sekali starter itu langsung nyala. Kok waktu itu harus beberkali-kali baru nyala. Rijal dalam hati bertanya, ada apa ini? Kok nggak seperti biasanya? Ambulan kok agak rewel. Tapi dengan keahliannya Rijal menyetir, alhamdulillah ambulan itu bisa nyala, dan bergegaslah Rijal pergi ke rumah duka, ya tepatnya Pak Sulaiman itu tadi. Sesampainya di rumah Pak Sulaiman, tetangga warga sudah berkerumun, dan pada saat itu jenazah memang sudah selesai dimandikan, dikafani, dan tinggal membawa. Tetua desa yang bernama Pak Sidik, Rijal, apa kamu sudah siap? Karena ini akan menempuh perjalanan yang cukup jauh dan cukup larut malam. Dengan hati yang sangat cukup agak berat karena mendapatkan firasat tadi, Rijal pun menjawab, ya siap Pak, insya Allah saya siap. Akhirnya bergegaslah warga bergotong royong membawa jenazah Pak Sulaiman ini ke ambulan, yang dimana ambulan itu posisi mobil atau posisi ambulan itu mesin masih menyala. Ketika jenazah waktu mau dinaikkan, kok tiba-tiba mati sendiri. Warga pun di situ agak sedikit keheranan, tapi dengan profesionalitas kerja Rijal, dia seolah-olah menganggap bahwa ini tidak terjadi apa-apa. Rijal tanya tetua di sana, nggak apa-apa ini mobil kok ketika jenazah dinaikkan kok mobil kok ambulan itu kok langsung mati, nggak apa-apa. Rijal langsung sahut menjawab, padahal Rijal sendiri bertanya-tanya apa gerangan yang terjadi dengan ambulan ini. Tapi tidak mau ambil pusing, Rijal ditemani dengan tetua desa. Setelah jenazah dinaikkan ke dalam ambulan, langsunglah Rijal naik untuk bergegas untuk menyetir, dan ditemani dengan tetua desa bergegas untuk jalan dan langsung menuju ke pemakaman. Di tengah-tengah perjalanan, Rijal sudah merasakan ada sesuatu hal yang aneh, bulu kuduk merinding, karena melewati beberapa tenggangan kampung, melewati pesawahan, karena posisi tempat itu memang arahnya agak ke bibir hutan, ke pinggir hutan. Memang di situ cerita konon di warga sekitar tuh, kalau di atas jam 10 malam itu di jalanan itu agak-agak merinding, agak-agak misteri juga. Tapi dengan Rijal, dengan profesionalitas kerjanya, dia mencoba untuk mengabaikan atau melupakan cerita-cerita warga desa tersebut. Di tengah perjalanan dia lagi asiknya menyetir dan mengobrol di sampingnya untuk mencoba melupakan sejenak rasa rindingnya di bulu kuduk itu. Tiba-tiba mobil itu, si sen-sen atau ritingnya itu kok tiba-tiba berkedip sendiri di sebelah kanan, padahal posisi jalanan lurus, dan Rijal pun tidak merasa menyalakan sen-sen atau riting itu sendiri. Disitulah mulai terjadi keanehan-keanehan, karena mungkin Rijal mengkaitkan dari cerita-cerita warga tentang jalanan dari desa itu ke bibir hutan, yang tepatnya yang di
tempat peristirahatan terakhir itu tadi di tepeng itu tadi. Tapi dengan mencoba Rijal untuk mengendalikan suasana, Rijal mencoba mengobrol lagi. Kurang lebih sekitar 2 kilometer perjalanan mau sampai ke pemakaman, terjadi lagi sesuatu hal keanehan. Ada sejenis hewan atau burung terbang yang agak cukup besar pada dari cerita yang dikirim Rijal ini, sekitar 1,5 atau 2 meter lebar sayapnya, terbang persis melintas ke ambulan itu sendiri. Seperti itu didampingi para sesepuh atau tetua desa itu di samping. Mereka pun juga melihat. Rijal, apa itu? Kaget. Mereka serentak bertiga berduduk di depan itu kaget gitu. Tapi Rijal dengan profesional kerjanya mengatakan, wah mungkin itu hanya burung biasa Pak, atau burung apalah yang sejenisnya lah gitu. Pada waktu itu mobil itu, ambulan itu sejenak kayak seperti mau kehabisan bensin. Tapi Rijal dengan kendalinya mencoba untuk keahliannya di skill menyetir itu, karena mungkin sudah terbiasa, akhirnya mobil bisa terkendalikan dan makhluk atau burung yang lewat itu tadi bisa terlupakan. Perjalanan langsung melanjutkan. Sesampainya di TPU, di pemakaman, para petugas pemakaman sudah siap menyambut, dan ada beberapa keluarga dari Pak Sulaiman pun juga sudah ada yang standby atau sampai di lokasi pemakaman. Orang yang di pemakaman itu nggak sebanyak mungkin kalau di siang hari, karena waktu itu waktunya larut malam, dan akhirnya dengan terpaksa mungkin ada sekitar 10 atau sampai 15 orang di pemakaman itu tanpa berpikir apa-apa, tanpa berpikir negatif, melanjutkan untuk mengubur si jenazah untuk segera dikebumikan. Selesai jenazah diturunkan untuk ditujukan ke pemakaman, di situ muncul lagi sebuah keanehan, bahwa si posisi jenazah yang tadinya dimasukkan posisi kepala di depan, kok tiba-tiba berubah menjadi kaki yang di depan atau kepala yang posisi di belakang. Semuanya sudah merasakan firasat itu, cuma mencoba untuk menghiraukan atau membuang pikiran itu. Setelah diturunkannya jenazah dari ambulan, dan karena waktu itu tempat berhentinya ambulan ke makam mungkin ada sekitar 20 sampai 30 meter. Sampainya di pemakaman, mereka semuanya berpikir bahwa memang ini sesuatu hal yang tidak layak atau tidak lazim. Dari semua keluarga atau petugas pemakaman sudah merasakan ada sesuatu hal yang aneh, janggal. Cuma mereka mencoba untuk benar-benar menghilangkan rasa atau yang mungkin hanya mereka menyimpulkan sendiri-sendiri dalam hati mereka masing-masing, karena posisi sudah larut malam. Perjalanan dari rumah duka ke pemakamannya itu memakan waktu yang cukup lama karena jalannya yang cukup agak-agak rusak, bergelombang. Dan sesampainya mau dimasukkan ke pemakaman, mau dimasukkan ke si jenazah, mau dimasukkan ke liang lahat, warga pun di situ merasakan ada angin yang begitu kencang dan sangat aneh gitu. Dan si Rijal pun masih menunggu di dekat mobil yang masih memandang ke prosesi pemakaman itu. Tiba-tiba si
sen-sen atau rating itu tadi menyala lagi, padahal dia posisi sudah di luar. Akhirnya dia mencoba untuk kembali ke posisi kemudi dan mencabut kontaknya, dan langsung karena ada rasa takut karena dia posisinya sendirian di dekat posisi ambulan itu untuk mendekati atau nyamperin ke prosesi pemakaman itu tadi. Akhirnya karena di situ Rijal sudah merasakan ada teman, rasa takut itu sudah ternyahkan, dan tiba-tiba angin pun berhenti. Akhirnya pemakaman dilanjut seperti mana layaknya jenazah dimasukkan dan ditutup, dan diakhiri atau ditutup juga dengan doa oleh ketua desa. Sampainya selesai pemakaman, Rijal dan tetua desa dan ada beberapa yang tadinya sudah standby atau menunggu di pemakaman, ada beberapa yang ikut ke numpang lagi ke ambulan untuk kembali ke rumah duka dan ke desa yang dimana Rijal bertempat berdomisili. Perjalanan pulang memang tidak ngeri atau tidak se ekstrim pas waktu mau berangkat, karena mungkin jenazah sudah turun atau sudah dikebumikan. Sampailah di perjalanan itu di rumah duka kembali untuk menurunkan penumpang di rumah duka, dan Rijal kembali mengembalikan ambulan itu untuk ditaruh di balai desa, karena memang ambulan itu memang inventarisir desa itu sendiri. Rijal dari rumah duka ke balai desa memang agak cukup lumayan jauh juga. Di situ Rijal mempunyai pikiran yang bertanda tanya, dan ada apa dengan selama perjalanan prosesi itu tadi banyak kejadian-kejadian yang cukup aneh. Sesampainya Rijal, singkat cerita, Rijal memasukkan ambulan ke posisi parkir yang semula pas dia mau diambil itu, dan dimatikanlah mesin. Rijal turun, mungkin udah selesai cerita itu, kok tiba-tiba di dalam ambulan, posisi Rijal sudah menjauh dari ambulan, mungkin ada sekitar jarak 2-3 meter. Kok di dalam ambulan ada seseorang yang merintih kesakitan gitu, yang dimana Rijal masih mengingat bahwa itu persis suaranya seperti Pak Sulaiman. Rijal tidak mau ambil pusing karena posisi Rijal di situ sendirian. Akhirnya dia dengan langkah kaki yang cukup lebar dan cukup cepat, dengan sedikit rasa takut, Rijal kembali ke sepeda motornya untuk bergegas pulang ke rumahnya. Rijal pun langsung bergegas untuk istirahat. Nah itu teman-teman, kiriman cerita dari Rijal, dan dalam hal ini kita bisa mengambil sebuah sikap atau pelajaran apapun cerita ini, dan bagaimanapun cerita ini, yang jelas saya yakin teman-teman di sini bisa mengambil sebuah pelajaran atau hikmahnya. Seperti itu. Dari saya sendiri, host pengganti atau host kedua dari gantinya Kang Ido, yang kebetulan beliau saat ini berhalangan hadir. Saya sendiri mohon maaf. Untuk Kang Rijal sendiri, pengirim cerita, atau dalam penyampaian saya mungkin ada yang kurang, dan buat pemirsa pun juga, buat teman-teman, mohon maaf bila ada kata-kata yang belum pas, atau dari ceritanya ini pun juga ada
tempat atau nama yang sama dengan teman-teman, dan inilah hanyalah kebetulan semata. Saya Andri mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya di PM Channel Official. Bagi teman-teman yang mempunyai cerita atau kisah misteri, boleh dikirimkan ke PM Channel Official, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan pelajaran juga buat kita. Dari saya Andri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.